Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah persoalan, ada satu yang indah dalam hidup ini. Jika di tengah-tengah persoalan, badai hidup itu, ada kasih Bapa mengalir. Saat ada sakit penyakit datang, di situ ada aliran kasih dari surga, kasih dari Bapa. Maka meskipun ada sakit penyakit, sukacita, damai sejahtera tetap ada pada kita. Di saat pergumulan hidup beban berat, tapi saat kasih dari surga mengalir dan mengalir dalam hidup kita, kita tetap kuat, kita tetap bertahan, dan kita tetap suka. Karena apa? Kasih dari surga itu damai sejahteranya melampaui segala akal dan pikiran kita. Mari jemaat Tuhan, berikan sorak-sorak terlebih dahulu. Amin. Buat kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku bersyukur buat kasih setiamu. Engkau mengalirkan kasih-Mu dari surga di tengah pergumulan hidup kami yang sulit dan susah. Aku percaya pagi ini juga kasih dari surga mengalir dan mengalir limpah dalam hidupku, sehingga pada pagi hari ini jemaat Tuhan bisa memuji Engkau, bisa melompat bagi Engkau, bertepuk tangan karena ada kasih dari surga, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan perlindungan bagi kami, memberikan sukacita bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi kami. Iya. Dia sungguh indah. Indah dia Yesus. Dia ajaib dan ajaib nama Yesus itu. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, dan Engkau agung. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, Engkau penebusku. Bahkan rela berikan yang
Mari jemaat bangkit berdiri. Sungguh indah Dia Yesus. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, kami datang dengan hati yang murni. Kami ingin menyanjung Engkau. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Ya cinta darahku. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan setiap pelanggaran-pelanggaran dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami mendapat perkenanan-Mu untuk kami menyambut Yesus, untuk mengundang Yesus. Mari sambut Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tingkat Yesus. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Amin. Sambut Tuhan. Undang Yesus. Undang Yesus dalam ibadahnya yang kuasa. Masuk mengurapi kita. Masuk dalam hati kita. Memperbarui hati kita. Memperbarui pikiran kita. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dia sungguh amat baik. Dia sungguh mencintai kita. Dia mengalirkan dalam hidup kita kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Engkau gembala kami yang baik. Engkau perisai kami. Engkau gunung batu kami.
kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau permata hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rata salawatan karamasi kiraramatan karamasi. Iralarabasi raramatan karamasi. Bapa di dalam surga, aku mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, lawatan-Mu ada, kuasa-Mu ada, Engkau hadir bersemayam di atas puji-pujian kami. Setiap nyanyian pujian kami, bagikan korban syukur, bagikan mezbah bakaran bagi di hadapan-Mu Tuhan, sehingga korban bakaran pagi kami ini, mezbah pujian pagi ini berkenan kepadamu, dan Engkau memberkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kuasa urapan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, beri aplaus terlebih dahulu buat Tuhan. Haleluya, amin. Yo, kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, berhaturlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang penyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, berhaturlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati
buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. lebih dahsyat lagi, lebih seru lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Monggo panjenenganipun sedaya kawal atur kula lunggah. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti. Ada suka, ada dan duka. Namun kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya, haleluya. Persembahan dijalankan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Mari jemaat Ibrahim berdiri berdiri. Menyerahkanmu dan peliharamu seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Kiraraba sarama ramata kalabas. Korapa sikilara rapata kalama. Kirala papaya raba sikinata kaya raba. Urapasi, urapaja, kuripitita tita tato tita sarabata. Kira papa ya rabata kira basi. Kira papa 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 papa. Urapana sikila raba papa 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 papa. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharamu seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharamu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, inilah puji-pujian kami, inilah penyembahan kami yang kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah pada pagi ini. Terima kasih atas kesehatan tubuh kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan bisa menguatkan, bisa menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan setiap persembahan yang dibawa oleh jemaat-Mu. Apapun yang mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Yang mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan mengisi setiap lumbung-lumbungnya dengan berlipat kali ganda juga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini ya Bapak Ibu Saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kita diberi kesehatan, kita diberi nafas yang baru. Menikmati hari yang baru, itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau tema untuk bulan ini adalah berbuah di musim sulit, ya. Firman Tuhan pagi ini temanya bulan Maret berbuah di musim sulit. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk firman Tuhan, saya mau sharing ya. Tanggal 8 sampai tanggal 9 Maret, Selasa dan Rabu yang lalu, saya dengan Ibu Gembala mengikuti musda, musyawarah daerah di Rumah Retreat Elika Bandungan. Bapak Ibu Saudara, agenda di dalam musda itu selain memilih ketua majelis daerah yang baru, itu juga ada agenda pengangkatan calon pendeta muda dan pendeta penuh. Bapak Ibu Saudara, saya dan Ibu Gembala sebagai calon pendeta muda. Bapak Ibu Saudara, yang kami lalui, yang kami jalani itu tidak mudah ya. Sebagai hamba Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Apapun yang saya hadapi, apapun yang Ibu Gembala hadapi, dengan berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau tahu, hamba-hamba Tuhan yang datang itu se-Jawa Tengah DIY, itu semua gembala sidang, staf gembala GBIS se-Jawa Tengah dan DIY. Dan di situ saya tuh kaget ya, karena apa? Wah, semua hamba-hamba Tuhan. Kadang merasa ada rasa minder ya, karena hamba-hamba Tuhan ini hamba-hamba Tuhan yang pinter-pinter. Gelar mereka itu tidak cuma gelarnya itu bukan di belakang nama, tetapi mereka itu banyak sekali yang mempunyai gelar di depan nama. Padahal kalau saya, siapa? Tapi puji Tuhan, di dalam sidang banyak sekali pertanyaan yang dipertanyakan. Tetapi puji Tuhan semua berjalan lancar. Karena apa? Kemurahan Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, saya percaya Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan, terutama untuk pelayanan. Puji Tuhan. Dan nanti bulan September itu adalah kita diwisuda atau ditabiskan ya. Sebelumnya kita akan mengikuti ujian dulu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tema untuk bulan ini berbuah di musim sulit ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu setiap pohon kalau berbuah pasti pada musim semi ya. Bapak Ibu Saudara, kalau buah pada musim semi, buah-buah itu pada tumbuh ya. Bunga-bunga itu pada bermekaran dulu terus tumbuh. Tetapi bisakah pohon itu berbuah di musim sulit? Bapak Ibu Saudara, di musim sulit di sini saya mengartikan bisa juga di padang gurun. Kita semua tahu padang gurun itu seperti apa. Selama kita berjalan dari ujung sampai ke ujung isinya pasir. Tidak ada manusia yang bisa hidup di padang gurun. Karena panas, panas sekali. Bapak Ibu Saudara, bisakah menanam pohon di padang gurun? Itu yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kita di musim semi, di musim yang sulit ini atau di padang gurun? Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat ya,
di Google, saya buka padang gurun, itu definisinya apa? Sepi, panas, tanah, pasir, ya. Terus itu apa namanya? Tidak ada air. Tempat yang tidak bisa dihuni oleh manusia. Itulah padang gurun. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita bisa berbuah di padang gurun di musim sulit. Tuhan katakan kita harus bisa berbuah. Pertanyaannya, apakah kita bisa menanam pohon bahkan berbuah di musim sulit? Kita kadang bisa membantah ya, tidak mungkin bisa berbuah. Menanam saja bahkan kadang bisa mati, bisa layu, bisa kering. Apalagi ini sampai mengeluarkan buah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup yang kita rasakan sekarang ini, musim sulit itu ada. Kita menghadapi. Sekarang ini, musim apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi musim sulit, mari jangan sampai kita jatuh. Tapi Tuhan katakan, Tuhan mau kita tetap berbuah di dalam musim sulit ini. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam musim yang sulit ini? Kalau sekarang ya, akhir-akhir ini barang-barang itu semua naik, kebutuhan pokok pasti naik. Suami saya bercerita, barang besi naik lagi, paku naik lagi. Itu Bapak Ibu Saudara. Semakin hari tidak semakin bisa menurun. Tidak mungkin barang kalau sudah naik, tidak mungkin turun. Ya, harga pokok itu kalau sudah naik, naik terus, akan naik terus. Tidak mungkin akan turun. Kalau gaji kita naik, tapi barang naik, tetap saja sama. Itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita alami, kita di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi cobaan hidup ini. Hidup berumah tangga banyak sekali tantangannya, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Kompleks ya masalahnya. Tidak masalah dengan suami, tidak masalah dengan istri, tidak masalah dengan anak-anak, belum lagi masalah dengan lingkungan. Bapak Ibu Saudara, contoh ya, kenapa Tuhan izinkan musim sulit itu ada dalam hidup kita? Kenapa Tuhan izinkan? Semua musim yang kita alami itu atas izin Tuhan. Karena Tuhan mau kita tuh dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita itu ada dalam hidup Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan musim sulit itu menghampiri kita. Bapak Ibu Saudara, contoh bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah enak di tanah Mesir ya. Dia katakan, di tanah Mesir aku bisa makan daging, makan enak, makan segala sayur mayur. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun, masuk ke musim sulit selama 40 tahun. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita baca perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara akan mengerti. Selama 40 tahun, Tuhan memberi musim sulit. Tuhan memberi padang gurun kepada bangsa Israel. Dan kita tahu, di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, banyak sekali orang-orang yang mengeluh.
orang-orang yang protes kepada Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel muter terus. Kalau saya baca di Google ya, jarak antara Mesir dengan Kanaan itu 264 kilometer. Kalau kita berjalan kaki normal, itu bisa ditempuh selama 25 hari. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel muter-muter selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak gampang dilalui oleh bangsa Israel. Karena apa? Banyak sekali yang mereka alami. Musim sulit yang mereka hadapi. Banyak yang mengeluh. Tetapi Tuhan sudah siapkan tanah Kanaan yang penuh kemuliaan untuk bangsa Israel. Di Mesir sudah enak, tetapi Tuhan punya rencana lain. Kanaan menanti, penuh kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita itu masuk di hadirat Tuhan. Kita itu dekat di dalam Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kita alami, jangan kita berpikir negatif. Tetapi kita harus berpikir positif. Berarti Tuhan menginginkan saya harus dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, segala sesuatu yang belum terpikirkan oleh kita pun akan diberikan oleh Tuhan. Berkat kita akan selalu dicukupi, bahkan melimpah. Yang kita sangka kita tidak bisa berbuah di masa cobaan, di masa sulit, di masa kita tidak berdaya, tapi kita bisa berbuah. Tetapi ada 5 rahasia yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan firmankan kepada kita. Apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa berbuah di masa sulit. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan ya, Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 2. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. 5 rahasia yang Tuhan berikan supaya kita bisa melewati musim semi ini, musim sulit ini adalah 1, bersyukur. Di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai 2, Tuhan katakan apa? Kita harus bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Tuhan itu baik. Apa yang harus kita syukuri? Kasih setianya. Itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur jelas dikatakan ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Menyesakkan di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur ini adalah kita di musim sulit ini. Menyesakkan kita. Berarti apa? Kita di padang gurun. Tetapi kita harus bersyukur. Tuhan mau kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, di musim sulit kita harus bisa melihat Tuhan.
Walaupun Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ya, dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kita harus bisa melihat Tuhan. Kita harus bisa mengucapkan syukur. Ucapan syukur yang keluar dari bibir kita dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara, ucapan syukurmu itu yang menentukan bagaimana engkau hidup. Itu dikatakan Tuhan. Kalau engkau mengeluh terus, ya akan seperti itu hidupmu. Tetapi kalau engkau mengucap syukur, terima kasih Tuhan, engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sehat. Tuhan akan apa? Ada untuk kita. Kalau hati kita selalu bersyukur, rasanya enak Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu pasti ada. Tetapi kalau kita tidak pernah bersyukur, kita mengeluh terus. Coba Bapak Ibu rasakan. Hati ini mesti kemerungsung, hati tidak bisa damai. Tidak bisa enjoy ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu ada kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun fisik kita ini lemah ya, badan kita ini capek, tubuh kita ini sakit, tetapi kita harus tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur itu ada kuasa. Membuat orang itu bisa terlepas dari kesesakan, bisa terlepas dari masa sulit. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 107 ayat 8 dan ke-9 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dengan mengucap syukur kita tidak akan kelaparan. Dengan mengucap syukur kita tidak akan kehausan karena Tuhan akan memuaskan dahaga kita. Tuhan akan mengenyangkan kelaparan kita. Itu firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan katakan itu. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, 5 roti dan 2 ikan dibagikan ke 5.000 orang. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Apakah kita bisa? Tidak masuk akal, mustahil. Tetapi Tuhan Yesus dengan mengangkat tangan, dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Pintu surga terbuka. Dan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi untuk 5.000 orang. Makan dengan kenyang bahkan sisa 12 keranjang. Itu Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kalau kita baca firman Tuhan, dengan mengucap syukur kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai 6. Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai 6. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman, orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya sampai yang ke-6 ya.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu, kalau di dalam bersyukur itu ada kuasa. Kalau di dalam berseru, kuasa itu dilepaskan oleh Tuhan. Itu terjadi kalau kita benar-benar bersyukur. Tidak cuma bersyukur lewat mulut kita saja, tapi hati kita juga bersyukur. Dan berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, jangan berseru kepada manusia. Di dalam menghadapi masalah hidup kita, rumah tangga kita, kita ini berserunya kepada manusia. Kita berseru kepada tetangga kita. Malah orang lain tahu ya permasalahan rumah tangga kita. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa musim sulit Tuhan izinkan kita alami? Karena Tuhan mau kita berseru kepada Tuhan. Raja Salomo, raja yang ketiga bangsa Israel, anak Daud, ya, berseru kepada Tuhan. Sebelum Raja Salomo membuat bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku akan membuat bait Allah, tetapi aku mau Tuhan ada di dalam bait Allah. Tuhan katakan, Tuhan jawab doanya Salomo, kalau kamu membuat bait Allah, tidak untuk menyembah yang lain, menyembah berhala, tetapi benar-benar membuat bait Allah untuk kemuliaan Allah, aku akan hadir. Itu yang Tuhan katakan. Dan Tuhan berkenan diam di dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Karena apa? Salomo berseru kepada Tuhan. Sebelum segala sesuatu kita katakan, sebelum segala sesuatu kita lakukan, sebelum segala sesuatu kita ucapkan, sebelum segala sesuatu kita melangkah, mari Bapak Ibu kita berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya, seperti Salomo ini, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan hadir di bait Allah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa berbuah di musim sulit ini? Yang ketiga, jangan berbuat dosa. Mazmur pasal 107 ayat 11 sampai 13. Mazmur pasal 107 ayat 11 sampai ke 13. Saya akan bacakan. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Poin yang ketiga, jangan berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berbuat dosa, Tuhan tidak akan menyertai kita. Itu pasti, ya. Kalau hidup kita tidak ada penyertaan dari Tuhan, maka apapun yang kita tanam tidak akan berbuah. Apapun yang kita kerjakan tidak akan menghasilkan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita berdoa kepada Tuhan memohon sesuatu. Bertahun-tahun, tidak cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetapi kita belum mendapat jawaban. Seringkali kita selalu menghadapi masalah. Seringkali kita selalu, ya, kalau dalam pekerjaan ada saja yang kita alami. Kita koreksi diri. Sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Jangan sampai kita berbuat dosa. Karena itu, ketika kita di musim sulit, jangan berbuat dosa. Pastikan pikiran, hati, telinga, mata, tangan kita, kaki kita, bahkan ujung rambut kita, jangan berbuat dosa. Dan tidak ada dosa.
Kita belajar Bapak Ibu, semua tidak instan. Mengikut Tuhan memang harus belajar, proses selama hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Abraham ya, diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Lot. Tuhan memerintahkan Abraham, padahal di Lot itu semua saudara-saudara Abraham di situ semua. Tetapi Abraham apa? Abraham mau, Abraham nurut. Karena Abraham tahu Lot adalah gambaran Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu adalah gambaran dosa. Penuh kenajisan, penyembahan berhala, zina, pencurian, semua ada di Sodom Gomora. Dan Tuhan memberkati Abraham. Dan Abraham disebut bapak orang percaya sampai sekarang. Mari Bapak Ibu jangan berbuat dosa. Belajar firman Tuhan. Saya juga belajar. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, hidup di dalam firman. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ya. Bagaimana kita bisa menghadapi masa sulit ini? Kita bisa berbuah. Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam firman. Kita akan baca ya di dalam ayat yang ke-17 sampai 22. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ini Tuhan katakan. Hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca. Setiap kali hamba Tuhan katakan, kita harus membaca firman Tuhan. Tetapi dalam artian jangan hanya dibaca saja, tetapi dihidupi, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar membaca ayat per pasal, per ayat. Kita baca sungguh-sungguh dan menghidupi apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, jangan iri. Kita belajar untuk tidak iri. Itu namanya menghidupi. Tapi kalau sekedar baca, ya sudah baca, jangan iri ya wes. Oh kita tahu, tidak boleh iri. Tapi kita tidak melakukan. Itu namanya tidak menghidupi. Tapi Tuhan mau firman itu dihidupi dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan cuma juga sekedar pengetahuan, tetapi firman Tuhan itu kehidupan. Firman Tuhan itu hidup. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kita mempunyai firman Tuhan yang hidup. Yang dalam arti bisa dipercaya. Yang menuntun kita dalam setiap langkah kita, dalam musim sulit kita bisa berbuah. Itu akan membuahkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Mari Bapak Ibu Saudara belajar untuk hidup di dalam firman Tuhan. Yang kelima, rahasia yang kelima yang bisa kita lakukan supaya kita berbuah di musim yang sulit. Tetap melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 35 sampai 38.
ya. Saya akan bacakan. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Bapak Ibu, tidak cuma bersyukur, berseru, ya. Jangan berbuat dosa, hidup dalam firman, tetapi apa? Melakukan kehendak Bapa. Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 107 ini, ayat yang ke-35 sampai 38 ya. Padang gurun diubah menjadi kolam air. Tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Dan di sana ditempatkan orang-orang yang lapar. Dan mereka mendirikan kota tempat mereka ya, kediaman mereka. Karena mereka menuruti kehendak Tuhan. Mereka disuruh menabur di ladang-ladang dan membuat kebun anggur. Dan buahnya berlipat kali ganda. Orang lain melihat itu adalah padang gurun. Tetapi kalau mereka bisa menuruti, bisa melakukan kehendak Tuhan, padang gurun itu dirubah menjadi Tuhan, menjadi kolam air oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar terus firman Tuhan, belajar terus mengubah gaya hidup kita, ya. Walaupun sulit, tapi kita akan belajar. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa. Saya percaya itu. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini ya. Seberapa besar kita menghadapi musim sulit, Tuhan mau kita tetap berbuah di musim apa saja. Sebagai pengikut Kristus. Memang kita tidak ditempatkan dalam kondisi dan situasi yang baik. Itu tadi, banyak sekali masalah, cobaan. Itu Tuhan izinkan. Jauh dari tantangannya. Ujian, cobaan, masalah, semua itu selalu ada dalam hidup kita. Dan kita bisa melewatinya. Karena apa? Karena itu tadi, kita melakukan 5 hal dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan mempunyai satu tujuan, supaya kita tetap menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat klip yang satu ini ya. Silakan Mas Ferry. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat. Ini ada anak kecil yang mencuri obat-obatan. Ya. Kenapa dia bisa mencuri obat? Karena ibunya sakit. Ya. Tetapi di seberang apotek itu ada seorang bapak yang menjual mie ayam. Dan dia menolong anak tersebut dengan membayar obat yang dicurinya. Dan meminta anaknya yang perempuan memberikan lauk pauk atau lawuh kepada anak tersebut. Bapak ini tahu kalau ini untuk ibunya yang sakit. Anak itu berlari pulang untuk diberikan pada ibunya. 30 tahun kemudian, ini bapak yang tadi yang baik hati dan anaknya sudah besar. Dari 30 tahun yang lalu sampai 30 tahun yang sekarang dia tetap sama. Dia memberikan kepada orang yang meminta. Tetapi suatu saat dia jatuh. Dia sakit Bapak Ibu dan dia dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, anaknya sangat cemas.
karena biaya pengobatannya sangat besar, ya. Dan dia tidak mempunyai uang untuk biaya sebesar itu. Dengan jalan satu-satunya, dia menjual warung mie ayam ayahnya. Ini adalah dokternya, ya. Dokter ini yang memeriksa bapak itu. Ini rumahnya, warungnya dijual. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di suatu saat, di suatu hari, anak ini menerima sebuah surat. Dan di dalam surat itu ada tagihan dan biaya pengobatannya itu 0. Yang tadi biayanya tidak bisa dibayarkan, tetapi sekarang sudah dibayar 30 tahun yang lalu. Oleh siapa? Oleh anak kecil itu yang sudah menjadi dokter. Ini ingat ya, anak kecil itu bilang, ini sudah kamu bayar 30 tahun yang lalu dengan apa? Dengan obat, 3 obat paracetamol dan untuk ibu saya yang sakit. Anak ini sudah menjadi dokter yang terkenal. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita bisa belajar. Di musim apapun kita bisa berbuah. Di musim sulit, di musim semi, musim apapun yang Tuhan berikan kita pada kita bisa berbuah. Dalam keadaan apapun, kita bisa menghasilkan buah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pemain musik silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, dengan firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita. Boleh kita belajar seperti cerita inspirasi tadi. Bahwa di dalam keadaan apapun, berapa tahun kemudian kita tetap sama. Kita bisa menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan pujikan. Pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan katakan musim itu akan selalu berganti. Tetapi bagi Tuhan tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Karena kita percaya Tuhan akan selalu memberkati kita di dalam musim apapun kita. Musim sulit pun, di dalam keadaan kita terhimpit. Musim apa yang sekarang Bapak Ibu Saudara hadapi? Kita mau, kita bersyukur, berserah kepada Tuhan, menuruti firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu menolongku. Pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan itu selalu menolong kita, menjaga kita, tidak akan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Amini setiap kata-kata firman ini. Biarlah kita Bapak Ibu Saudara bisa berbuah di musim sulit, bisa berbuah di padang gurun yang tidak ada air. Amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
Dengan kasih Kristus, Ibu Heni akan berdoa untuk doa firman Tuhan. Dia mengenyangkanku, Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kalau burung di udara Engkau pelihara Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap mengenyangkan kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman pagi ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala yang telah saat ini Tuhan, Engkau tunjuk untuk mengingatkan kami Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Ibu Esther ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa menyertai di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau akan senantiasa menguatkan dia Tuhan, sehingga bisa menjadi panutan di dalam kehidupan kami, di dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan, seperti Engkau menguatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan senantiasa bersyukur dan bersyukur Tuhan, dan selalu ingat akan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Warta Gereja, Minggu 13 Maret 2022. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 4:30 pagi. Selasa sampai Sabtu rumah doa dimulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Rabu, Bapak Ibu Saudara ya, Rabu ada pujian dan penyembahan untuk seluruh jemaat, dikhususkan pelayan Tuhan. Tetapi jemaat boleh ikut ya, jemaat semua boleh ikut ya. Dimulai jam 7 malam. Hari Rabu ya. Sabtu ibadah Res Abyut jam 6 sore. Minggu 20 Maret 2022 ibadah raya 2 kali, pagi jam 4:30 pagi dan sore jam 5 sore. Minggu sudah ada ibadah blessing kit. Bapak Ibu Saudara mohon untuk adik-adik blessing kit yang ada di wilayah Gandekan, Butuh, Sangkrah, Kalirahman, Sudiro Prajan, ibadah di gereja jam 8 pagi. Minggu, ibadah Eagle Generation dimulai jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 3 Maret, Ibu Marheni. Tanggal 8 Maret, Ibu Marlina Eka. Tanggal 9 Maret, Bapak Yaspis Mulia. Tanggal 12 Maret,
kembar ya, Saudari Vera Mawar dan Vira Melati. Puji Tuhan, selamat untuk yang berulang tahun. Baptisan air, jangan lupa Bapak Ibu, kita masih membuka pendaftarannya, formulir dan pendaftaran untuk menghubungi Bapak Tama ya. Pendaftaran paling lambat tanggal 20 Maret 2022. Bapak Ibu Saudara, ini ada pesan dari Bapak Andre. Untuk mendukung kegiatan Paskah Komisi Pria Sejati akan diadakan penggalangan dana dengan mengumpulkan barang bekas layak jual. Info dan pengumpulan dapat menghubungi Bapak Andre, Komisi Pria Sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini berlaku untuk kita semua jemaat. Bapak Ibu Saudara yang punya barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, yang loa itu bisa dikumpulkan di gereja ya, menghubungi Bapak Andre dan nanti bisa dikumpulkan di gereja. Dana ini dikumpulkan untuk apa? Untuk ibadah Paskah kaum pria ya. Itu Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum tahu bisa diberitahu mengenai warta gereja yang ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan tutup doa dan doa berkat. Ya, kita nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari jemaat boleh bangkit berdiri. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau ciptakan hari ini untuk kami bersuka cita di dalam Engkau. Biar setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kami boleh ada di tempat ini menaikkan syukur kepadamu, memuji, memuliakan, mengagungkan dan menyembah satu nama, yaitu Tuhan Yesus, yang menjadi kekuatan, menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu pada pagi ini membuat satu kelegaan, satu pengharapan di dalam hidup kami. Memang saat-saat ini masa-masa yang sulit boleh kami hadapi, tetapi bersama-Mu Tuhan, kami mampu dan dapat melewati semuanya. Oleh karena kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keponakan Ibu Andreas. Engkau yang mengetahui keadaannya kalau saat ini dia terbaring di rumah sakit.
Segala sesuatu kami percaya Tuhan mempunyai rencana. Ketika pengharapan kami kepadamu, sebab Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa untuk keponakan Andreas, yaitu Ibu Dewi, yang saat ini ada opnam di rumah sakit Brayat. Mari Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Melalui obat, melalui dokter, dan segala hal yang masuk dalam tubuhnya. Ada kuasa pilur-pilur-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, mengembalikan kekuatan kesehatannya. Sehingga keluarga Ibu Andreas boleh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka. Biarlah dia boleh semakin setia kepadamu, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa jemaat-jemaat Tuhan pada pagi ini. Baik para lansia, mari Tuhan berikan terus kekuatan, kesehatan, kesetiaan di dalam mencari Engkau. Engkau memberkati seluruh keluarga rumah tangga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pengharapan mereka, Engkaulah jawaban dalam hidupnya. Ketika kami setia melakukan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan melakukan segala perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi ini boleh menyegarkan jiwa kami. Kami boleh semakin semangat di dalam Engkau, semakin setia mengiring Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap perjalanan kami, ada di dalam setiap langkah kami. Tibakan kami di rumah, bertemu dengan keluarga-keluarga yang kami kasihi. Segala kemuliaan, kebesaran, kemasyuran hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan terima berkat Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah, bawalah pulang berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang lagi untuk menjemput kita dengan penuh kemuliaan-Nya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.